tanggal 13 Rajab itu hari kelahiran Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Maka sebagai tabarruk kita sebagai mukadimah atau pendahuluan, karena untuk minggu depan itu kan jatuhnya jadi tanggal ini sekarang tanggal 8 Rajab. Kalau minggu depan jadinya tanggal 15 Rajab, jadi kelewatan. Maka kita pilih yang minggu ini saja, kita bahas tentang wilayah sebagai tabarruk atau hari kelahiran Amirul Mukminin Imamul Muwahhidin Maulal Muttaqin Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Pembahasan sebelum kita mengkaji Nahjul Balagha. Ada dua riwayat mengenai wilayah. Riwayat yang pertama diriwayatkan dari Zurarah. Ketika Zurarah bertanya kepada Imam Ja'far alaihissalam mengenai apa itu Islam. Bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tentang Islam. Apa itu Islam? Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, Banal Islamu ala khamsati asya'in. Islam itu terbangun atas 5 hal. Ala salati waz zakat, wal haji, was saum, wal wilayah. 5 hal itu apa? Yang pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga haji, yang keempat puasa, yang kelima wilayah. Qala Zuraratu. Lalu Zurarah bertanya, Faqultu wa ayyu syai'in min dzalika afdalu. Duhai Imam, dari 5 itu mana yang paling mulia, mana yang paling afdal, mana yang paling utama dari 5 hal itu? Imam menjawab, faqala Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menjawab, al-wilayatu afdalu li'annaha miftahuhunna wal wali huwa dalilu alaihinna. Dikatakan dari 5 hal tersebut, dari 5 hal pembangun Islam, yang paling utama adalah wilayah. Yang paling utama adalah wilayah. Dikatakan kenapa? Imam menjawab dalilnya. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa wilayah itu yang paling utama dari 5 rukun Islam istilahnya? Kalau nanti ditanya, seandainya ditanya, kalau di sekolah ditanya, atau di kuburan ditanya, rukun Islam ada berapa? Kita jawab, ada 5. Rukun Islam ada 5. Sholat, zakat, haji, puasa, dan wilayah. Nah, lalu ditanya, dari 5 ini mana yang paling utama? Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, al-wilayatu afzalu. Wilayah itu yang paling utama dari 5 itu. Kenapa? Kalau ditanya lagi, kenapa wilayah itu lebih utama? Janganlah ya, Tuhan. Jangan. Kalau ditanya, kenapa wilayah itu yang paling utama dari 5 hal? Karena wilayah itu adalah kunci bagi keempat yang lain. Dikatakan karena wilayah itu adalah kunci bagi 4 yang lain. 4 yang lain apa? Yakni puasa, sholat, zakat, dan haji. Nah, wilayah itu adalah kunci bagi keempat ini. Kunci itu apa? Kunci itu seperti kalau bapak-bapak, ibu-ibu beli rumah baru, rumah gedong, rumah elit, udah megah, udah mantep, udah kinclong, terus kuncinya masih dipegang sama developer, belum dikasih ke kita. Kalau kuncinya belum dikasih, kita nggak boleh masuk. Apa artinya nggak boleh masuk? Artinya rumah itu belum punya kita. Nah, begitu juga dengan Islam.
haji, sholat, puasa, zakat, 4 itu. Kalau nggak ada kuncinya tadi apa? Kuncinya wilayah. Kalau nggak ada kuncinya, berarti 4 ini juga nggak bisa diterima. Artinya sampai kuncinya itu belum di tangan kita, maka 4 hal ini masih tergantung, masih menggantung-gantung, masih apa istilahnya masih belum diterima. Nah, ini satu. Wal wali huwa dalilu alaihin. Dan jadi ada wilayah dan ada wali. Wilayah itu adalah hak kuasanya, wali itu adalah orang yang memiliki hak kuasa tersebut. Dikatakan wali ini adalah dalil atau penunjuk jalan atau penuntun atau pemberi rambu-rambu atau yang akan menggiring kita kepada keempat hal ini. Jadi nanti si wali ini, si penunjuk jalan ini akan memegang tangan antum satu persatu dan membawanya ke 4 ini, ke haji, puasa, sholat, dan zakat. Tanpa wali ini, antum yang tadinya mau haji jadi hujah, yang tadinya mau sholat jadi salid, yang tadinya mau puasa jadi paus, yang tadinya mau zakat jadi zukat. Jadi nggak pas. Bukan zakat, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Kenapa? Karena nggak ada yang nuntun jalan. Yang nuntun jalan bilang sholat itu tangannya lurus. Loh, kita sholatnya sedekap bengkok-bengkok. Berarti sholatnya bukan sholat, tapi apa? Tapi silat. Iya kan? Yang harusnya sholat jadi silat. Puasa. Loh, puasa dari fajar sodek sampai hilangnya mega merah di ufuk timur sampai lewat kepala, belum nyampe sampai di situ sudah buka. Berarti yang tadinya niatnya puasa jadinya paus, di stop. Terus zakat, mau zakat, niatnya mau zakat, tapi karena tidak ada yang menunjuk jalan, karena tanpa wilayah, jadinya bukan zakat, tapi zukat. Begitu juga haji, niatnya mau haji, baitullah, fulan, umroh, dan sebagainya, karena tidak ada yang menunjuk jalan, cara haji yang benar, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun sesuai syariat Islam, sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa wilayah, maka hajinya bukan haji, tapi apa? Tapi hujah. Hujah itu apa? Capek. Jadi bukan haji, tapi hujah, capek doang. Ini. Jadi harus ada wilayah dan harus ada wali. Wilayah itu adalah hak kuasanya orang maksum, dan wali itu adalah si orang maksum tersebut yang akan menuntun kita. Lalu ditanya lagi, ditanya lagi sama Zurora, oke Imam, aku udah tahu yang paling utama adalah wilayah. Lalu setelah wilayah, apa lagi yang utama? Dikatakan, Qultu summal ladzi yali zalika fil fadl. Lalu apa lagi setelah wilayah? Yang nomor 2 itu apa? Dikatakan fahola. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan as-salam. As-salam. Nomor 2 yang paling utama adalah sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu rukun agama. Sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya benar, yang lain benar. Kalau sholatnya nggak benar, kena kunci nanti. Oke? Ini yang kedua, Bang. Sholat rusak ini, Bang. Ini yang nomor 2. Jadi setelah wilayah, sholat. Setelah sholat apa dikatakan? Qultu summal ladzi yaliha fil fadl. Lalu setelah sholat itu apa lagi yang utama? Dikatakan sholat az-zakat. Nomor 3 apa? Nomor 3 zakat. Kenapa Imam? Kenapa zakat yang nomor 3? Li'annahu qaranahu biha. Karena zakat itu diucapkan di dalam Quran setelah sholat. Dikatakan
wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat. Yakni mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, setelah itu apa? Wa yu'tunaz zakat. Dan mereka memberikan zakat. Makanya zakat itu setelah sholat. Oke, wabada bisalati qablaha. Nah, setelah setelah zakat nomor 3, nomor 4 lagi apa, Imam? Qala fallazi yaliha fil fajr. Setelah itu apa lagi nomor 4? Qala al-hajj. Yang nomor 4 itu haji. Qultu madza yatba'uhu. Setelah itu yang kelima apa? Qala as-shaum. Yang kelima adalah puasa. Jadi wilayah itu adalah nomor 1. Wilayah itu nomor 1. Wilayah itu kunci. Kalau kuncinya tidak ada, jadi kalau wilayahnya nggak benar, kuncinya nggak benar. Sebagaimana kalau kita beli mobil baru, kita beli rumah baru, kuncinya nggak benar, kuncinya nggak pas, kita nggak bisa buka rumah, kita nggak bisa hidupin mobil, kita nggak bisa hidupin motor. Gitu juga. Kalau kunci agamanya nggak benar, kunci Islamnya nggak benar, maka sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, hajinya nggak benar, zakatnya nggak benar. Ketika sholatnya nggak benar, dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ketika tiang agamanya itu nggak benar, ya berarti agamanya juga rusak. Oke? Ini riwayat yang pertama. Betapa pentingnya wilayah. Riwayat yang kedua, diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam. Lau anna rajulan qama lailuhu wasama naharuhu fatasaddaqa bi jami'i malihi wa hajja jami'a dahrihi wa lam ya'rif wilayata waliyillah fayuwalihi wa yakunu jami'u a'malihi bidalalatihi ilaihi ma kana lahu 'alallahi haqqun fi sawabihi abada. Apa terjemahannya? Dikatakan seandainya. Seandainya. Ini seandainya apa? Artinya tidak akan ada orang yang seperti ini. Jadi seandainya saja. Seandainya. Jadi beda kata jika. Jadi antum juga kalau menggunakan bahasa mesti tepat. Biasakanlah menggunakan bahasa dengan tepat. Beda kata seandainya, beda kata jika. Nah, ini mungkin antum juga baru tahu ini apa bedanya kata jika dan bedanya kata seandainya. Jadi sedikit lebih perhatian dalam berkata. Jadi gunakan kata yang tepat. Seandainya itu berlaku bagi sesuatu yang hampir mustahil atau mustahil sama sekali terjadi. Tapi diandai-andai saja. Beda dengan kata jika. Jika itu yakni sesuatu yang bersyarat. Yang bisa saja terjadi. Tapi kalau seandainya itu yakni hampir mustahil atau mustahil sama sekali. Nah, dikatakan seandainya seorang manusia seluruh malamnya dia menegakkan sholat, qiyamul lail, sholat malam, tahajud, beribadah. Sepanjang malam dia beribadah. Satu. Yang kedua, wasama naharuhu. Dan seluruh siangnya dia puasa. Jadi seluruh malamnya dia beribadah dan seluruh siangnya dia berpuasa. Wa tasaddaqa bi jami'i malihi, dan dia bersedekah dengan seluruh hartanya 3. Pertama, seluruh malamnya dia beribadah. Yang kedua, seluruh siangnya dia puasa. Yang ketiga, seluruh hartanya disedekahkan. Yang keempat, wa hajja jami'a dahri, dan dia haji sepanjang usianya. Mulai dari dia lahir sampai dia mati, sepanjang usia dia haji. 4. Tetapi walam ya'rif wilayata waliyillah. Dia melakukan 4 ini.
Sepanjang malam dia ibadah, sepanjang siang dia puasanya, seluruh hartanya dia sedekahkan, dan seluruh hidupnya dia haji, walam ya'rif wilayata waliyillah, tetapi dia tidak mengetahui dan tidak mengenali wilayahnya wali Tuhan, wilayahnya para wasi. Dia tidak mengenal imam, sehingga apa? Jadi imam ini fungsinya apa? Fayuwalihi, sehingga imam ini, wali ini akan menuntunnya, akan menunjuknya jalan, akan membimbingnya. Wa yakunu jami'u amalihi bidalalatihi, dan seluruh amalan-amalannya juga berdasarkan tuntunan, berdasarkan bimbingan si imam ini. Kalau dia tidak mengenali imam ini, dia tidak memakrifati imam ini, yang dimana imam ini akan menuntunnya, yang akan membimbingnya, dan seluruh amalannya berdasarkan dengan tuntunan imam ini. Kalau dia tidak mengenal imam ini, maka nalahu alallahi hakun fisawabihi abadan. Maka dia tidak berhak sama sekali mendapatkan pahala. Wah, 4 hal. Seluruh malam ibadah, seluruh siang puasa, seluruh seluruh harta dizakati, disedekahi, dan seluruh usia dihaji, tetapi tidak mengenal wilayah, dikatakan dia tidak berhak mendapatkan pahala selamanya abadan. Nah, inilah ketika orang ditanya, kok bisa begitu? Dia sedekah seluruh harta loh. Dia sepanjang malam puasa loh. Dia sepanjang malam sholat loh. Nah, kita menafsirkannya gimana? Kita menafsirkan dengan hadis yang pertama. Kita katakan, sekalipun dia sholatnya sepanjang usia, dia puasa sepanjang usia, dia haji sepanjang usia, dia zakat seluruh hartanya, dia sedekah seluruh hartanya, tapi karena tidak ada kuncinya, karena tidak ada apa? Tidak ada kuncinya, maka semuanya itu nihil, semuanya itu nol, semuanya itu khalas, tamam, nggak ada apa-apanya, nggak bernilai. Nah, ini maka beruntunglah antum semua, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, berbahagialah dan beruntunglah dan bersyukurlah karena kita memiliki imam, karena kita memiliki wali, karena kita memiliki wilayah, karena kita memiliki cinta kepada Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, di mana wilayah itu adalah kunci, dan imam ini yang akan membimbing kita sehingga sholat kita diterima, puasa kita diterima, zakat kita diterima, dan haji kita diterima, insyaallah taala. Fasabatat wilayatu Amiril Mukminin Imamul Muwahhidin Maulal Muttaqin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Maka terbuktilah wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam. Semoga kita termasuk orang-orang yang berwilayah kepadanya, dan termasuk orang-orang yang mengakui keimamahannya dan memakrifati imam sebagaimana mestinya, insyaallah ta'ala. Di dalam sebuah riwayat hadis qudsi dikatakan, wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Wilayahnya Ali ibn Abi Thalib itu bentengku, kata Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan wilayahnya Ali bin Abi Thalib itu bentengku. Maka faman dakhala hisni, siapa saja yang masuk ke dalam bentengku akan aman dari azab. Aman dari azab. Insyaallah taala antum semua merupakan cahaya-cahaya dari
dari cahayanya, nurnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga Aimatul Ma'sumin alaihissalam insyaallah taala. Syiah ini dikatakan merupakan tajalli, yakni cerminan, yakni manifestasi, yakni raqiqah, yakni pancaran, yakni semburan, yakni percikan, yakni apalagi tempisan dari cahaya-cahaya para aimah ma'sumin alaihissalam. Insyaallah taala antum semua berwajah putih dan akan memutihkan wajah kedua orang tua antum dan juga orang-orang yang memiliki hak terhadap antum semua. Insyaallah taala. Kita masuk ke dalam kajian asli. Jadi itu tadi mukaddimah baru. Kita masuk ke dalam kajian asli. Hikmah yang ke-41. Qala Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, qalbul ahmaki fi fihi walisanul akhili fi qalbihi. Amirul Mukminin, Imamul Muwahhidin, Maulal Muttaqin, Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda, hatinya orang bodoh, orang ahmak itu ada di mulutnya. Hatinya orang ahmak itu ada di mulutnya. Dan lidahnya orang berakal itu ada di hatinya. Hadis ini sebelumnya sudah kita bahas juga di hikmah yang ke-40, di mana dikatakan lisanul aqili wara'a qalbi wa qalbul ahmaki wara'a lisani. Di hikmah yang sebelumnya dikatakan bahwa lidahnya orang yang berakal itu di balik hatinya, dan hatinya orang yang ahmak, yang bodoh itu di balik lidahnya. Bagaimana kita menafsirkan hadis itu kemarin, maka hadis ini juga kita tafsirkan demikian. Hadis yang ke-41 ini dikatakan qalbul ahmaki fi fihi. Hatinya orang ahmak itu ada di mulutnya. Maksudnya apa? Maksudnya akalnya itu ada di mulutnya. Gimana akalnya ada di mulutnya? Artinya dia ngomong nggak pakai akal. Dia ngomong nggak pakai akal. Orang bodoh itu ngomong nggak pakai akal. Atau tafsiran yang kedua yang kita kemarin sudah bahas. Dan dikatakan walisanul aghili fi qalbi, dan lidahnya orang berakal itu di dalam hatinya. Loh, gimana lidahnya kok di dalam hatinya? Maksudnya dia tidak akan bicara sebelum dia pikir dahulu, sehingga tidak membuat dia menyesal. Ini namanya orang yang berakal. Sebagaimana di hadis yang sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar, silahkan merujuk ke kajian yang sebelumnya, kan ada rekamannya akan ya. Jadi silahkan merujuk ke rekaman yang sebelumnya.